Pada tahun yang saya amati, semenjak tahun 2019, seluruh dunia sedang mengalami suatu proses kebangkitan kesadaran kemanusiaan secara global. Manusia mulai menyadari bahwa perlunya ikatan solidaritas dan kerjasama antar manusia yang melewati dan menembus sekat-sekat ras bahkan keyakinan. Manusia mulai saling belajar dan mengenal pandangan-pandangan hidup dan keyakinan dari kelompok yang berbeda. Pada tahap pencerapan ini, sebenarnya manusia sudah mulai menyadari bahwa pada titik-titik tertentu, manusia memiliki harapan dan cita-cita yang sama untuk membentuk peradaban yang lebih holistik. Penghargaan pada sesama termasuk budaya dan keyakinannya. Fenomena ini dapat difahami sebagai bentuk dari kebangkitan spiritual di dunia. Manusia di dunia pada saat ini di berbagai pelosok negeri telah banyak membuka diri. Banyak dari kelompok ras dan agama yang berbeda membantu atau menolong manusia tanpa didasari pada kepentingan agama dan rasnya. Manusia menyadari bahwa bentuk tubuh bukanlah pembeda, karena kita semua sama-sama merasakan suka dan duka sebagai manusia. Sehingga sebenarnya bahwa fenomena kebangkitan spiritual itu tidak semata-mata di Indonesia, tapi lebih pada fenomena global yang terjadi di dunia. Kebangkitan spiritual ini terkait dengan pengalaman hidup, permenungan identifikasi jati diri, aktivitas batin dalam menyikapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, keterhubungan dengan manusia dan alam, ada permenungan untuk memahami kekuatan luar biasa di alam. Pemahaman spiritual berbeda dengan pemahaman religiusitas. Kebangkitan religiusitas akan lebih cenderung pada peningkatan kegiatan ritual-ritual ibadah setiap hari, semangat untuk mengajak orang lain masuk agama atau semangat menyebarkan ajaran agama dan pemahaman agama pada orang lain. Namun perlu disadari bahwa banyak kalangan tersadarkan spiritualitasnya atau kebangkitan spiritualitasnya bukan disebabkan karena mempelajari agama atau ajaran doktrinal yang diajarkan oleh para penyebar agama. Dan belum tentu juga orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama terbangkitkan kesadaran spiritualnya. Bagaimana manusia bisa mengalami kebangkitan spiritual? Kebangkitan spiritual bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam. Kebangkitan spiritual sebenarnya memiliki masa waktu yang tidak tiba-tiba. Ia berproses dalam kehidupan manusia. Masing-masing manusia tidaklah sama dalam proses kebangkitan spiritualnya. Namun secara umum, kebangkitan spiritual biasanya diawali dengan terjadinya serangkaian kejadian berat yang dirasakan cukup mengguncang perasaan batin seseorang. Bisa disebabkan seperti kebangkrutan, penyakit, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan orang-orang yang dicintai, atau kehilangan tempat tinggal, mengalami kecelakaan yang parah, mengalami perceraian yang sangat menyakitkan, dan banyak lagi. Pada intinya, manusia baru tersadar bila berhadapan dengan keadaan yang membuat dirinya terasa berat, terpojok, dan menderita, atau keadaan yang membuat dirinya tidak ada hal yang bisa dilakukan kecuali menerima beban tersebut. Siapapun manusia akan tergoncang hatinya bila dia mengalami suatu pengkhianatan, keterpurukan, kehancuran, sakit keras hingga sampai pada keputusasaan. Sampai-sampai manusia pada tingkatan fase kegelapan jiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut akan membawa manusia terjatuh ke titik terendahnya. Kondisi tersebut tidak ada pilihan apapun yang bisa merubah keadaan. Pilihannya hanya satu, berpasrah diri menerima keadaan, seakan dipaksa oleh alam. Dipaksa keadaan untuk bisa berpasrah adalah bentuk pengajaran atau pendidikan tertinggi dari semua bentuk metode pendidikan mentalitas manusia. Seakan sedang diajari oleh alam semesta dan dididik oleh alam semesta untuk mengembangkan bakat intuisinya. Inilah proses di mana kebangkitan spiritual sedang terjadi. Jadi, kebangkitan spiritual sebenarnya bukan disebabkan oleh pendidikan doktrinal atau ajaran agama. Ia murni berkembang, digodok oleh alam sendiri. Seperti pada pengalaman seseorang yang mengalami sakit menahun dan tidak kunjung sembuh.
Berbagai dokter dan rumah sakit sudah dicoba untuk dirujukkan, sampai timbul rasa getar dalam hatinya untuk bisa menyembuhkan diri. Proses penguatan mental dalam penyembuhan ini biasa dikenal dengan self-healing. Melakukan meditasi tiap hari untuk menggapai energi positif dalam diri, membangun mentalitas baja dan kepasrahan pada kehendak ilahi. Ketika proses dialog dalam diri ini berproses, disitulah kebangkitan spiritual terjadi. Lalu bagaimana dengan kebangkitan spiritual berproses dalam kasus bertemu dengan guru spiritual? Sebenarnya guru spiritual itu juga akan sebagai penyebab kebangkitan spiritual kamu. Kamu sendirilah sebenarnya yang sedang berproses dan sedang mengalami suatu keadaan yang bernuansa batin. Sebab seseorang dapat berhubungan atau klik dengan guru spiritual karena ada sebabnya. Bila kita tidak mengalami proses batiniah, maka bertemu dengan guru spiritual pun tidaklah memiliki pengaruh apa-apa, atau bahkan kita menghindarinya. Kamu sendirilah yang memproses jiwamu. Kamu sendirilah sebenarnya yang sedang mencari seseorang yang dapat menjadi tumpuan harapanmu. Sedangkan guru spiritual dianggap sebagai sang montir yang siap memperbaiki persoalan. Seseorang terkadang juga memilih mana guru spiritual yang layak dia percayai. Dari sini juga kita bisa menilai bahwa keadaan batinmu sendiri yang menyebabkan dirimu mengalami kebangkitan spiritual. Guru spiritual baru bekerja setelah dirimu mengizinkan dan menyandarkan kehendakmu padanya. Guru spiritual baru akan menyelaraskan proses energi pada tubuhmu untuk mempercepat naiknya energi. Seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual akan lebih menyukai kesendirian, suasana yang sepi yang terasa lebih nyaman, tempat biasa yang kita kunjungi bersama teman-teman dalam bercanda, senda gurau akan terasa asing, bahkan sudah terasa tidak membuat damai di hati. Ini juga yang terkadang kita merasakan teman-teman yang dulu terasa menjauh, dan juga karena kita memang menjauh disebabkan cara kita, kesenangan kita, pola kita dalam berteman sudah berbeda, lebih banyak diam dan sedikit berbicara. Hal tersebut tentunya akan mengurangi keakraban dengan teman-teman kita yang sebelumnya sangat dekat dengan kita. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual seringkali muncul pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, baik itu mimpi yang menjadi kenyataan, atau pernah melihat sekilas tentang sesuatu peristiwa yang bakal terjadi. Keadaan ini akan menjadikan seseorang akan berkecenderungan untuk lebih menyukai hal-hal yang bersifat spiritual, batiniah, atau mistis. Seringkali seseorang yang terbangkitkan spiritualnya tidak menghiraukan makanan, tanpa terasa tidak makan seharian, walaupun tidak berniat puasa, sebab jiwanya sudah tertarik ke dalam. Hasrat dan keinginan tubuhnya sudah mulai berkurang. Yang muncul adalah energi jiwa yang tidak membutuhkan hasrat makan. Kondisi ini akan mempertajam insting atau yang biasa disebut mata ketiga atau indera keenam yang mulai aktif. Lebih peka merasakan atau mendengar dan melihat hal yang tidak kasat mata serta memiliki firasat. Mulai sensitif terhadap energi-energi yang ada di sekitar kita. Seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual akan lebih banyak merenung. Pengalaman-pengalamannya akan dicoba ditafsirkan melalui berbagai pendekatan pemahaman, baik pemahaman dari satu agama tertentu dan pada ajaran keyakinan yang lain. Dengan cara itu, seseorang dapat berusaha membuka cakrawala berpikir dan hatinya untuk dapat melihat sesuatu dari beragam sudut pandang. Pada proses tersebut, maka seseorang akan mulai merasakan ada penyatuan dengan alam sekitar, misalnya penyatuan energi atau penyatuan rasa, dan lain sebagainya. Pada kondisi ini, seseorang akan mudah tersentuh hatinya untuk merasa iba, penuh kasih pada sesama dan juga makhluk lainnya. Keinginan untuk menolong sesama makhluk terasa lebih besar dari sebelumnya. Pemahaman akan makna ketuhanan semakin luas, tidak dibatasi pada pandangan agama saja, atau setidaknya memiliki kemampuan dalam menafsirkan ajaran atau doktrin agama yang dianutnya. Pada akhirnya, apa yang dialami berbagai kejadian dalam hidupnya termasuk hal-hal yang bersifat mistik menjadi bahan diskusi dalam batinnya untuk lebih mendalami siapa dirinya, sehingga rasa ingin tahu yang sangat kuat terhadap hakikat diri kita dan selanjutnya mengarah pada pencarian jati diri, haus akan pencerahan.
Pada prinsipnya semua agama itu mengajarkan tentang moral, sementara tentang ritual, masing-masing agama memiliki cara sendiri-sendiri. Apa yang dapat dicapai dalam beragama bagi kelompok spiritualis adalah untuk menemukan kesadaran akan jati diri. Kesadaran murni manusia adalah kesadaran sejati. Ini dapat dipandang sebagai inti dari ajaran kesejatian. Pencapaiannya harus melalui fase tercerahkan. Diibaratkan dengan bagaimana manusia mampu melebur kembali menjadi satu dengan alam semesta. Manusia yang mencapai titik inti dalam kesadaran murni menurut ajaran Nusantara adalah manusia yang memiliki kesadaran Tuhan. Ketika fase ini sudah mampu untuk dimasuki, maka pemahaman akan Tuhan, pemahaman tentang doktrin agama, pemahaman tentang penyembahan dan lain sebagainya akan mengalami perubahan. Nenek moyang kita di Nusantara telah mewariskan banyak sekali ajaran, wejangan untuk membentuk manusia yang berbudi luhur. Kebangkitan spiritualis bukan tentang kesaktian, bukan tentang kemampuan melihat alam-alam khayal, bukan tentang kemampuan melihat makhluk halus dan beragam keadaan yang terpisah dengan kehidupan kita. Kebangkitan spiritual adalah tentang kehidupan kita di muka bumi, mempersiapkan kehidupan yang lebih baik tanpa memandang agama dan ras. Kebangkitan spiritual adalah tentang keadilan, tentang bagaimana kita berlaku adil, saling menolong, dan kerelaan berkorban agar kehidupan tetap lestari dan bahagia.